Assalamualaikum, hai semua, ketemu lagi sama aku Reina. Jadi di video kali ini aku bakalan menceritakan ke kalian tentang legenda batu gantung. Sebelum mulai ke videonya, kalian jangan lupa buat like, comment, share, dan juga subscribe ya. Langsung aja kita mulai ke videonya. Batu gantung merupakan salah satu ciri khas wisata Danau Toba, Sumatera Utara. Keberadaan batu gantung ini sangat menarik perhatian para turis yang berkunjung ke Danau Toba yang berada di kota Parapat. Batu gantung memiliki asal-muasal yang diyakini masyarakat yang dikenal dengan asal-usul batu gantung. Nah, tapi apa kalian tahu apa itu asal-usul batu gantung ini? Pada zaman dahulu di sebuah desa terpencil hiduplah sepasang suami istri dengan seorang anaknya yang sangat cantik bernama Seruni. Selain cantik, Seruni juga sangat rajin membantu kedua orang tuanya bekerja di ladang. Setiap harinya, keluarga kecil itu mengerjakan ladang mereka yang berada di tepi Danau Toba, dan hasilnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pada suatu hari, Seruni pergi ke ladang seorang diri karena kedua orang tuanya sedang pergi ke desa tetangga. Dia hanya ditemani oleh seekor anjing kesayangannya yang bernama Toki. Sampainya di ladang, Seruni tidak bekerja, ia hanya merenung sambil memandangi indahnya alam Danau Toba. Sepertinya ia sedang menghadapi masalah yang sulit untuk ia pecahkan. Rupanya dia akan dinikahkan oleh kedua orang tuanya dengan pemuda yang masih saudara sepupunya. Padahal Seruni sudah menjalin asmara dengan pemuda pilihannya. Seruni sangat bingung karena di satu sisi ia tidak ingin mengecewakan kedua orang tuanya, tetapi di sisi lain ia juga tidak bisa untuk meninggalkan pemuda pilihannya. Karena sangat bingung, Seruni pun mulai putus asa. Lalu beberapa saat kemudian, Seruni ini beranjak dari tempat duduknya. Lalu ia berjalan perlahan menuju ke arah Danau Toba. Rupanya Seruni akan mengakhiri hidupnya dengan melompat ke Danau Toba yang bertebing curam. Toki hanya mengikuti majikannya dari belakang sambil menggonggong. Seruni berjalan ke arah tebing Danau Toba tanpa memperhatikan jalan yang dilaluinya. Lalu tanpa diduga, Seruni terperosok masuk ke dalam lubang batu yang besar dan jatuh sangat jauh ke dalam dasar lubang itu. Di dasar batu yang sangat gelap, Seruni merasakan batu itu bergerak dan mulai menghimpit dirinya. Lalu Seruni pun meminta tolong kepada Toki. Toki menyadari bahwa majikannya ini membutuhkan pertolongannya, tetapi Toki tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya menggonggong di mulut lubang. Akhirnya Seruni pun semakin putus asa. Dinding-dinding batu itu semakin merapat dan menghimpit dirinya. Lalu Seruni pun berkata, "Parapat, parapat," agar batu itu semakin merapat dan juga menghimpit dirinya. Sementara itu, Toki segera beralih pulang ke rumahnya dan kebetulan di situ ada kedua orang tua Seruni yang baru pulang dari desa tetangga. Lalu Toki pun segera menghampiri kedua orang tua Seruni sambil menggonggong dan mencakar-cakar tanah untuk memberitahu kepada kedua orang tua Seruni bahwa Seruni sedang dalam bahaya. "Toki, mana Seruni? Apa yang terjadi dengannya?" tanya ayah Seruni kepada Toki. Toki terus menggonggong sambil berlari dan mengajak mereka ke suatu tempat. Lalu kedua orang tua Seruni pun menyimpulkan bahwa Seruni sedang dalam bahaya dan mereka memutuskan untuk mengikuti Toki mencari Seruni. Sesampainya mereka di ladang, Toki menuju ke arah mulut lubang itu sambil menggonggong dan mengulur-ngulurkan mulutnya ke dalam lubang untuk memberitahu bahwa Seruni masuk ke dalam dasar lubang itu. Kedua orang tua Seruni pun segera menghampiri lubang itu dan alangkah terkejutnya mereka ketika mengetahui ada lubang yang cukup besar di pinggir ladang mereka. Ayah dan ibu Seruni mendengar suara anaknya dari dalam lubang itu. Ibu Seruni pun heran mendengar suara anaknya dan mereka pun menjadi sangat cemas dan juga khawatir. Lalu ibu dan ayah Seruni terus berteriak agar anaknya bisa mendengar suaranya. Tapi beberapa kali mereka berteriak hanya terdengar suara Seruni yang menyuruh batu itu untuk merapat dan menghimpit dirinya. Saat kemudian tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Bumi bergoncang dengan dahsyatnya seakan hendak kiamat. Lalu lubang batu itu tiba-tiba menutup sendiri. Mereka pun meninggalkan mulut lubang batu tersebut. Dan Seruni yang malang pun tidak bisa diselamatkan. Beberapa saat setelah gempa itu berhenti, tiba-tiba muncullah sebuah batu besar yang menyerupai tubuh seorang gadis yang seolah-olah menggantung di dinding tebing pada tepi Danau Toba. Masyarakat setempat mempercayai bahwa itu adalah penjelmaan Seruni yang jatuh masuk ke dalam lubang batu. Batu itu kemudian diberi nama batu gantung. Esokan harinya warga pun berbondong-bondong untuk melihat batu tersebut. Warga yang melihat peristiwa tersebut menceritakan kepada warga lainnya bahwa sebelum batu itu tertutup, terdengar suara Parapat. Parapat pun kini menjadi nama sebuah kota yang menjadi salah satu tujuan wisata yang sangat menarik di Sumatera Utara.
Oke guys, jadi segitu aja video aku kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Kalau kalian suka, boleh kalian like, comment, share, dan juga subscribe. Dan yang belum nonton video aku sebelumnya, jangan lupa tonton, linknya di description box di bawah. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku. Bye guys, see you next video.